Baik, sebelum saya lanjutkan ke pembahasan tentang materi regresi ya spline, jadi saya review lagi sekilas apa yang kita sudah bicarakan pada pertemuan minggu lalu ya. Jadi kita bicarakan ini, jadi latar belakang kenapa kita memerlukan regresi non parametrik gitu ya. Jadi pada dasarnya kita ingin tidak secara jelas mengatakan hubungan antara respon dan prediktor pada dasarnya karena memang kita tidak ada informasi misalnya, atau karena kita ingin lebih fleksibel gitu ya, lebih fleksibel sehingga salah satu tujuan kita adalah membiarkan tanda petik bentuk fungsional atau bentuk katakanlah kurva pada dasarnya dari respon dan prediktor seperti apa gitu ya. Nah, tetapi pada dasarnya meskipun kita melakukan regresi non parametrik, kita ingin mencari kan gitu ya, tujuan utamanya bagaimana kita mengestimasi fungsi f di sini gitu ya, f xi dalam hal ini ya. Nah, itu adalah tugas utama yang baik yang ada dalam parametrik maupun non parametrik pada dasarnya gitu. Bedanya kalau pada parametrik fxi-nya sudah ditentukan kan gitu, fxi-nya fxi-nya itu misalnya kalau dalam parametrik misalnya gini ya, a plus bx plus epsilon gitu ya, seperti ini yang atau non linear atau logistik atau bentuk lain dari model linear rapat atau generalized linear model. Nah, tetapi apa namanya dalam non parametrik itu ada beberapa metode sebenarnya ya yang kita bahas hanya ini seperti yang saya katakan mulai ini dan ini ya, sekilas idenya seperti apa gitu. Yang lebih lanjut tentu kalau kalian tertarik silakan dibaca lagi literaturnya sehingga lebih bisa memahami lebih dalam gitu. Jadi kita di sini membicarakan konsep dasarnya gitu ya basic. Nah, jadi ada kernel. Kernel itu adalah sesuatu yang kita sudah bahas ya, memiliki sifat-sifat seperti ini yang minggu lalu sudah kita coba kerjakan untuk misalnya ya kernel seragam atau kernel segitiga gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat kembali, kalau balik dulu ke sini, jadi ya kalau bentuk-bentuk seperti ini kita sudah pelajari ya, seperti kalau saya balik lagi ke tadi, jadi misalnya ini regresi linear berganda, regresi ini juga regresi linear berganda, ini regresi linear sederhana berganda, kemudian ini termasuk regresi non linear. Nah, ini cukup fleksibel seperti yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu minggu lalu. Tetap dan prediksi juga bisa linear, polinom dan non linear. Ya. Namun seberapa pun apa namanya model sebagus apapun itu tetap ada risikonya juga tidak akan mampu secara sempurna menjelaskan model ya, karena kita menggunakan model linear, non linear atau apapun itu model yang kita gunakan itu berdasarkan pada asumsi, dan begitu asumsi dipenuhi dan kita akan menganggap model yang kita gunakan ini sudah cukup sudah representatif kan gitu ya, padahal mungkin saja ada model-model lain lagi yang lebih banyak dari sebagian kecil model yang telah kita coba gitu. Jadi ada semacam kelas yang lebih besar barangkali yang kita tidak tahu gitu ya. Jadi kita memodelkan berdasarkan pada apa yang kita pahami, apa yang kita pahami tentang misalnya hubungan X dan Y, kita modelkan. Nah, itu yang kita lakukan pada regresi parametrik ya. Saya katakan parametrik karena kita membahas ini sudah ya, linear, kemudian linear, logistik, dan regresi bias. Nah, meskipun ini ada versi non parametriknya juga ya gitu, regresi bias non parametrik, tapi kita tidak bicarakan di sini, di luar scope. Ya, dan non parametrik pada dasarnya
berbentuk seperti ini maka suatu fungsi. Jadi ini adalah fungsi yang katakanlah halus atau smooth, ya, smooth atau halus yang akan kita estimasi, dan di sini kita menggunakan kernel misalnya, seperti yang saya contohkan minggu lalu, nanti kita bisa contohkan juga. Kita coba lagi. Jadi di sini ada contoh bagaimana mendekati kurva ini sinus pangkat 3 dari 2pi x pangkat 3 gitu ya. Dan kita dekati dengan non parametrik gitu ya. Tapi di sini sudah ada dalam satu paket, ya, paket namanya Faraway ya. Dan kalau kita plot y dan x itu seperti terlihat pada ini contoh A gitu. Ini kurva aslinya adalah ini yang warna biru ya, warna biru mx. Kemudian yx itu adalah titik-titik dari data EXA, XB itu contoh dalam buku ini barangkali ya. Jadi ada contoh B, jadi ada contoh A. Nah, gitu. Jadi pada dasarnya kita ingin mendekati ini dengan menggunakan kurva yang atau katakanlah suatu grafik fungsi yang smooth atau halus. Jadi kalau terlalu halus juga tidak bagus karena mengakibatkan memungkinkan terjadinya oversmoothing. Kalau terlalu kasar juga tidak bagus. Oke. Oke, jadi ini contoh dari bukan contoh ya, tapi definisi dari kernel, penduga kernel. Jadi katakanlah suatu fungsi yang akan tergantung pada suatu parameter yang disebut sebagai smoothing, suatu parameter atau parameter pemulusan, dan juga K itu adalah satu fungsi yang sudah kita bahas juga yang namanya kernel. Kemudian ada bobot atau ini di sini WJ, ini bobot gitu ya, WJ yang dalam ini K kali ini kali K per lambda, K XI minus X minus XJ per lambda dibagi lambda itu disebut dengan bobot gitu. Oke, jadi pada dasarnya ini ya. Oke, nah smoothing ini ya, jadi koefisien dari pada fungsi 5 ini atau katakanlah f lambda ini. Jadi lambda ini yang disebut dengan smoothing merupakan faktor yang berpengaruh ya dalam melakukan estimasi kernel gitu. Jadi kalau kita lihat minggu lalu ada kernel seragam seperti ini. Ada juga kernel segitiga. Dan kalau kita lihat kembali dari definisi ini, kebanyakan kernel yang yang memenuhi sifat ini biasanya lebih banyak berada pada domain atau kita katakan terdefinisikan pada ini interval minus 1 1 gitu ya. Jadi ini banyak interval yang ada pada interval yang buat kernel ini memiliki sifat-sifat ini. Kebanyakan berada pada ini ya. Meskipun ada juga kernel lain yang tidak selalu berada dalam minus 1, interval tertutup minus 1 sampai 1. Untuk pembuktian silakan coba lagi untuk yang dua contoh ini. Nah, untuk yang ini sudah kita ini minggu lalu ya. Oke, ini kernel segitiga, jadi pada dasarnya berbentuk seperti ini ya, segitiga, seperti namanya segitiga. Kemudian ini yang Epanchnikov, kemudian ini yang DY. Oke. Nah,
Jadi jika X berjarak tidak sama, penduga ini akan memberikan hasil yang tidak bagus. Ya, oleh karena itu, jadi pada kasus ya apa namanya pada persamaan 5 tadi yang ini, sorry yang 5 ini ya. Jadi apabila X berjarak tidak sama, penduga ini akan memberikan hasil yang tidak bagus. Ya, oleh karena penduga yang biasa digunakan adalah penduga. Oleh karena itu, penduga yang bisa digunakan adalah penduga yang disebut sebagai penduga nada Rayleigh-Watson. Ya, nada Rayleigh-Watson dengan bentuk seperti ini. F lambda X sama dengan sigma jadi J dari 1, jadi kali WJ bobotnya itu kali YJ per sigma J 1 sampai N WJ. Oke, pemilihan bandwidth optimal itu akan menghasilkan ini ya, mean square error seperti ini pada persamaan 8 MSE. Jadi sesuai dengan definisi Fx minus F lambda topi ya dikuadratkan memiliki order atau big O ini N pangkat minus 4/5 ya. Jadi nah, pada regresi parametrik jika model dispesifikasikan dengan benar, maka mean square error-nya N pangkat minus 1 atau per N ya. Per N. Nah, oleh karena itu tetapi ada tetapinya kalau dia tidak benar, parameter tidak dispesifikasikan dengan benar, MSI-nya adalah ini. Apa namanya? Big O dari 1. Jadi seperti itu. Jadi konstan ya. Ini turun berarti ya. Jadi seiring dengan kalau kita gambar super N, kalau seiring dia akan turun di square error-nya. Tapi kalau ini berarti konstan kan. Nah, ini juga turun tapi seper akar 5 dari N pangkat 4 gitu ya. Jadi mungkin turunnya begini ya, ini mungkin lebih cepat gitu. Jadi ini lebih bagus kalau tetapi syaratnya lebih benar, kalau ininya benar gitu. Oke, jadi seperti itu. Jadi ilustrasinya ini kalau kita lihat lagi materi di Startcom seperti itu ya, statistika komputasi ada yang kita sudah bahas seperti ini. Ya, jadi saya jelaskan lagi. Jadi kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau ini idealnya kan kalau ini semakin kecil gitu. Kalau ini kan fix ya, tetap berarti gitu. Jadi tidak ada perubahan. Jadi ini tidak bisa kita apa namanya? Harapan kita kan mean square error-nya semakin kecil gitu. Oke. Nah, ini contoh dari data Fightful. Mungkin nanti kita demokan. Saya akan demokan ke ini ya. Contoh data Fightful. Kemudian ya lebih baik saya demokan. Ini bandwidth. Ini pemilihan bandwidth. Jadi 0,1, 0,5, dan 2 ya. Di plot weighting eruption, call sebenarnya gray ini warna untuk apa namanya? Ini saja ya. Gray ini jadi ini nanti gambar densitas kernel dan kita sudah lihat nilai-nilai yang ini adalah ini 0,1, ini 0,5 dan 2 ya. Semakin ini dalam kasus ini lebih halus dari ke kanan ini, kalau saya dari sini ke kanan lebih bagus, atau dalam hal ini lambdanya atau bandwidth-nya itu 0,1 dan ini bandwidth-nya 0,5 dan 2. Oke. Nah, bandwidth ini semakin besar dalam kasus ini semakin halus, smooth. Nah, jadi ini sudah lebih halus dibandingkan ini dan ini lebih halus dibandingkan ini, gitu ya. Ya, kalau kita ganti kernelnya, yang sebelumnya ini menggunakan kernel seragam ya, atau uniform. Kalau yang berikutnya, kernel yang digunakan itu adalah kernel normal kalau tidak salah, ya normal.
range kayak smooth eruption waiting normal ya, normal. Ini kernelnya. Kalau yang sebelumnya ini box atau uniform. Jadi kernel uniform itu disebut juga dengan box. Oke. Baik, ini contoh jadi untuk data type dengan menggunakan itu tadi yang ini menggunakan kernel normal. Jadi kalau kita lihat seperti yang saya ceritakan minggu lalu bahwa ini lebih halus dari yang ini yang paling halus dibandingkan ini ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, yang tadi lebih halus. Nah, tentu saja tidak selalu bermakna halus itu lebih bagus ya. Yang kalau terlalu halus itu juga tidak bagus. Jadi over smoothing ya. Itu bisa terjadi. Lambda. Oke. Nah, itu untuk ketiga ini lambda. Oke. Nah, bagaimana kita memilih bandwidth ini? Jadi bandwidth yang berbeda-beda itu kalau kita lihat tadi berpengaruh terhadap estimasi kernel gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus memilih bandwidth. Nah, salah satu cara untuk memilih bandwidth yang optimal itu adalah dengan melakukan validasi silang atau cross validation, disingkat dengan CV. Yang kriterianya adalah ini, CV dari suatu konstanta modulus lambda sama dengan ini, super N kali sigma J sama 1 sampai N, YJ dikurangi F lambda J dari XJ dikuadratkan. Ya, di sini kita bisa menggunakan library SM ya untuk menghitung CV. SM itu kependekan dari smoothing ya. Nah, seperti ini contoh estimasi kernel data old faithful ya. Seperti ini. Nah, ini untuk yang beberapa bandwidth ya. Jadi yang berbeda-beda. Ini lebih kasar dibandingkan ini dan ini lebih yang di bawahnya jauh lebih halus ya. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam regresi nonlinear kita mau menggunakan data ini ya, data Puro Mission ini. Jadi kalau kita lihat data Puro Mission, kita kan tahu bahwa data itu adalah untuk regresi nonlinear ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat bandingkan dengan regresi ya, regresi yang menggunakan smoothing tadi ya, yang kernel tadi. Jadi kita menggunakan ini untuk data Puro Mission. Jadi ada smoothing ya, jadi SM regression, substrat itu respon, ini prediktor kecepatannya, kemudian H, select substrat kecepatan. Jadi ini memilih bandwidth yang di sini hanya. Baik, pada beberapa buku bandwidth itu dinotasikan oleh H. Jadi itu salah satu alasan kenapa dalam R argumennya adalah H ya. Jadi bandwidth lambda ya. Jadi H itu bandwidth. Sama dengan lambda sebenarnya ya. Jadi di software disebutkan ini jadi ini
Ya, oke. Kecepatan method sama dengan CP close validation. Nah, kalau dari non parameter kita peroleh seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kalau kita ingat yang Michaelis Menten untuk data perumusan itu datanya akan disesuaikan di fitting atau disesuaikan dengan lebih bagus. Jadi kalau yang ini yang model ini ya, yang model yang kita gunakan kan namanya Michaelis Menten itu, Michaelis. Atau saya katakan ini regresi non-linearnya. Yang merah ya. Yang ini yang di non-par. Oke. Jadi seperti ini ya. Untuk yang contoh ini. Oke, jadi kalau kita lihat kurva non parametrik sebenarnya ya hampir mendekati ini ya kalau kita bandingkan dengan yang parametrik ya. Dan karena tadi kalau misal mengasumsikan bahwa ini di fitting dengan benar, maka ini memang lebih bagus ya yang non-linear tadi. Tapi ini tanpa pengetahuan apapun tadi kan sudah lebih cocok ya, lebih kurva yang dihasilkan mendekati sekali dengan yang aslinya kan gitu ya di waktu kita memfitting ini. Oke, jadi di sini ada ini ya. Itu nanti digunakan. Nah, kemudian kita akan membahas sekarang supaya nanti kita praktekkan, saya akan demokan nanti. Tapi sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan Dayu. Mengenai kurvanya itu kan tadi Bapak sempat mengatakan kalau misalnya terlalu smooth itu tidak bagus juga. Nah, Iya, gimana betul. caranya kita tahu bahwa yang kita pilih itu sudah tepat ya, Pak, untuk untuk garisnya nih, Kak? Makanya tadi pemilihan bandwidth optimal itu nanti menggunakan ini Dayu, menggunakan salah satu metode ini, cross validation. Oh, Gitu. berarti kita tidak menentukan sendiri hanya Enggak. Kalau ini tadi kan ilustrasi, yang sebelumnya ini kan ilustrasi ya. Yang ini kan ilustrasi ya. Kita mencoba, jadi di sini ada pilihan 3 ini. Mungkin ada pilihan bandwidth yang lain itu ada kan, jadi tidak mesti 0,1, 0,5 mungkin saja 0,75 atau di sini mungkin ada 3, 2,5 dan lain-lain. Kita tidak mungkin banyak sekali kalau kita mau coba itu kan sebenarnya. Lalu coba kita plot. Nah, ini hanya mengilustrasikan saja bagaimana pengaruh pemilihan bandwidth pada kurva pada ini ya, bagaimana kurva ini F mendekati data gitu. Itu pada dasarnya. Nah, tapi dalam praktiknya nanti fokusnya adalah bagaimana kita memanfaatkan cross validation ini untuk memilih bandwidth yang optimal, sehingga nanti ada ini select ini, dari ini akan dipilih metode estimasi. Jadi akan dilakukan ini. Jadi masing-masing data akan dicoba dengan F ini topi dulu, cari yang optimal gitu. Tujuannya mencari lambda optimal. Gitu ya. Oh iya, terima kasih, Pak. Sepertinya Iya, tadi nanti. saya kelewatan. Oh, oke. Ya. Oke, yang lain ada? Oke, ada. Oke, sebentar, saya tinggal sebentar aja ya.
Baik, saya lanjutkan ya. Nah, kalau tadi kita membicarakan kernel, jadi fx itu kita dekati ya pada dasarnya oleh suatu fungsi yang kita sebut sebagai, jadi f itu adalah suatu fungsi yang disebut sebagai kernel ya. Yang lebih lanjut kita bisa nyatakan dalam penduga yang optimal yang disebut sebagai penduga nada Raya-Watson ya. Seperti ini penduga nada Raya-Watson ini ya, yang lazim apa namanya, yang digunakan dalam regresi berbasis kernel. Nah, di sini kita juga bisa dekati tadi ya, pendekatan non parameter berikutnya adalah menggunakan apa yang disebut sebagai spline gitu. Ya. Nah, kalau tadi model katakanlah berbentuk seperti Y, ya YI sama dengan Fxi plus epsilon I, ya. Kita mungkin memilih F topi yang meminimalkan mean square error. Dengan bentuk seperti ini, super N kali sigma I sama N YI minus Fxi, dikuadratkan. Dan solusinya adalah F topi Xi sama dengan YI. Jadi yang meminimalkan ini kan kalau bentuk kuadrat kan pasti 0 ya. Kalau 0 berarti kan sama dengan YI akan sama dengan F topi Xi gitu ya. Oke, hanya seperti waktu kita mencari kata kecil, karena ini fungsi kuadrat kan yang minimum. Kalau ini fungsi kuadrat pasti ini sama pada saat ini sama dengan 0 kan gitu ya. Pada saat sama dengan 0 berarti pada saat ini sama dengan 0, artinya pada saat ini Fxi sama dengan YI. Nah, regresi yang menghubungkan titik-titik ini pastilah sangat kasar ya, kasar. Jadi kenapa kira-kira demikian? Karena jadi kalau kita lihat semacam apa namanya, karena di sini harus 0, jadi ada katakanlah seperti ini mungkin ya. Kalau kita bicara 0 gitu, agar ini sama dengan 0, agar ini sama dengan 0 kan harus ada penyimbang di bawah gitu ya. Mungkin seperti ini ilustrasi, jadi akan sama persis mungkin begini. Jadi kalau kurva tadi menghubungkan ini ya, mungkin tidak selalu se-ekstrem. Jadi mungkin barangkali begini ya, itu yang dimaksud ya. Jadi akan sangat kasar sehingga kita perlu menambahkan atau memodifikasi ini jadi modifikasi dan memilih F topi yang akan meminimalkan kriteria kuadrat terkecil. Seperti ini juga ada tetapinya, tetapi kita tambahkan ini ya, yang disebut sebagai roughness penalty atau penalti untuk menyelesaikan masalah kasarnya kurva itu gitu ya, atau ini apa namanya ya, penalti ya, ada tambahan ini gitu dengan lambda positif disebut sebagai parameter pemulusan atau smoothing, dan integral f aksen x dx itu adalah seperti yang saya katakan tadi adalah penaltinya atau roughness penalty. Oke, jika f kasar artinya jika f kasar penalti akan besar, tetapi jika f halus penaltinya akan kecil. Jadi artinya jika f-nya kasar penalti ini akan besar, tetapi jika f-nya halus penalti akan kecil. Jadi kalau f-nya halus seperti ini, smooth ya, penalti untuk ini di kecil gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat, kalau kalian belajar analisis regresi berganda, mungkin
sempat sempat membahas ini ya, sempat membahas tentang ridge regression gitu ya. Jadi bagaimana mengatasi masalah multico misalnya ya, seperti itu. Jadi menggunakan penalti tambahan seperti ini salah satu contohnya. Oke, jadi ini tujuannya untuk membuat kurva jadi lebih halus, smooth. Nah, penalti lain ya dari kriteria yang tadi kita lihat adalah untuk bagaimana cara menyeimbangkan fit atau suaian atau fit melawan atau versus kemulusan. Jadi kriteria kedua adalah bagaimana jadi yang tadi ya ini apa namanya penalti ini yang kita tambahkan ini bisa menyeimbangkan fit atau suaian dengan kemulusan ya gitu. Jadi artinya kalau kita bayangan kita misalnya ada kurva seperti ini, kemudian yang kedua begini, kemudian ada juga yang begini barangkali ya, dan ini mungkin ya seperti ini. Jadi kalau kita katakan ini kanan ini semakin mulus kan gitu ya. Jadi mana yang kita pilih seperti pertanyaan dari tadi ya. Jadi kalau tadi kita menggunakan kriteria cross validation yang akan memilih bandwidth yang optimal. Ya. Nah, di apa yang kita akan lakukan ini dalam menyeimbangkan ini, maka kita sudah mulai bicara apa yang disebut dengan smoothing spline. Nah, di sini pada dasarnya spline ini berbentuk seperti ada yang kubik, ada yang kuadratik, dan seterusnya, ya. Jadi bentuk penalti ini, jadi spline itu sebenarnya berbentuk penalti seperti yang tadi ya, yang ini. Jadi sebagai contoh misalnya ini cubic spline pada interval XI dan XI plus 1, jadi semacam interval yang kita asumsikan tiap-tiap X tunggal dan terurut, jadi artinya dari kiri ke kanan, yang kiri lebih kecil ya daripada yang kanan. Dan dalam penalti ini ya sifat yang penting adalah F topi, kemudian F aksen topi, dan F double aksen topi itu continue. Kemudian sehingga penalti pada 11 ya ini ya bisa diperoleh dengan bisa peroleh hasil yang bagus ya, yang lebih smooth gitu. Nah, selain menambahkan penalti dengan bentuk ini, kita juga bisa menambahkan penalti fungsi ya. Kalau ini fungsi kuadratik, kita bisa menambahkan fungsi lain yang kita sebut sebagai row misalnya ya, di sini row ini. Nah, row sebagai suatu fungsi yang katakanlah nilai mutlak atau absolut. Jadi kalau tadi kita mencari kriteria yang meminimalkan kuadrat terkecil berbentuk seperti ini, maka yang berikutnya kita bisa melakukan harga mutlak gitu ya, misalnya ini. Jadi kita cari yang sigma ini misalnya ya YI minus F XI misalnya. Gitu ya. Nah, ini akan memunculkan juga regresi tipe lain gitu ya. Plus lambda kali integral F double aksen X dx.
Oke. Jadi sebenarnya penambahan ini tidak hanya menyebabkan kita akan memperoleh kurva yang harusnya lebih mulus dibandingkan dengan tanpa menambahkan ya penalti ini, tetapi juga kita bisa berpikir bahwa kita bisa mengganti ini bentuk kuadrat seperti ini menjadi bentuk suatu fungsi, katakanlah nilai mutlak. Dan ini juga pada bagian materi dalam statistika komputasi itu ada ya tentang saat kita membicarakan statistika sebagai masalah optimisasi ya, dengan kuadrat kecil ada nearest nearest neighborhood klasterisasi, kemudian ada juga bentuk regresi seperti yang ada penaltinya seperti ini ya. Sekilas seperti itu kita sempat bahas. Nah, secara umum di sini kita bisa menggunakan fungsi yang disebut dengan smooth spline. Ya, nanti mungkin saya lebih detail, kita coba nanti seperti apa lebih ini. Nanti dengan contoh dulu barangkali lebih jelas. Jadi lain ini ada smooth spline, eruptions, weighting, jadi data erupsi, data faithful yang ada pada dataset R. Kemudian berikutnya ada juga data EXA, kemudian ada EXB yang dari pustaka atau library Farway ya. Nanti kita coba ini jadi smooth spline dari ini yang akan menghasilkan seperti ini ya. Misalnya garis ini hanya tipe garisnya saja yang putus-putus ini bukan hasil dari estimasi ya, tapi hanya membedakan dengan yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat nanti mungkin barangkali biar lebih jelas dengan warna, kita warnai saja nanti. Oke. Ini, nah, regressive spline. Oke, nanti kita bahas lagi ini. Jadi hanya pengantar tentang spline dan ini ya, kernel. Oke, mungkin saya akan demokan dulu yang sudah kita bicarakan ini, biar tidak terlewat ya. Oke, jadi dari mana kita mulai? Dari sini mungkin ya. Ya, yang ini mungkin ya. Oke, ini langsung. Oke, ya seperti biasa kita lihat dulu. Ini karena sudah ada ya arsip dari data saya yang dulu, jadi coba saya lihat oke ini data-data yang semua ada, yang semuanya sudah ada di sini, tapi saya akan saya akan run saja ini. Oke, jadi membuat satu baris 3 kolom. Oke, data EXA package baru. Jadi kalau tidak ada nanti akan oke di sini tidak ada package baru, jadi saya harus install dulu. Di install package. Oke. Ya, saya pikir dari cloud saja. Oke.
Baik, sepertinya tidak masalah. Coba kita lihat. Data exa package sama dengan Powerway. Oke, sudah tidak ada masalah. Iya, tadi di sini R mendownload versi paketnya 4.1, kita menggunakan R410 ya. Oke, plot EXA, data EXA. Jadi kita lihat saja data EXA itu seperti apa. Oke, ini data EXA ya. Seperti ini bentuknya. Ada X, ada Y, ada M ya. Jadi ada 3 header di sini, ada X, ada Y, ada M ya. Oke, data X, kemudian kita plot Y dan X. Jadi plot Y dan X itu data yang ada di sini ya. Bukan melakukan regresi ini sebenarnya. Jadi sudah ada datanya YX di sini. YX, YXA. Ini data ini namanya. Mungkin kalau saya tidak buat PRMW dulu, jadi biar lebih jelas saja, saya akan plot di sini. Ya, oke, seperti ini. Oke, kira-kira kalau kita dekati dengan kurva mungkin begini, kan gitu ya. Oke, saya akan buat lines dulu. Nah, ini dia lines, MX. Jadi dia memplot MX, M dan X. Ya. M, X ini M-nya, ini X. Jadi masing-masing M ada X. Gitu. Sorry, X ini. Oke. Jadi M masing-masing ini ya. Oke, kemudian data berikutnya adalah data EXB. Jadi saya rasa sudah jelas itu. Jadi saya akan kembalikan ke sini dulu. Jadi saya plot ulang dulu. Oke, yang ini seperti digambar. Kemudian yang EXB. Sekarang berikan garis EXB, EXB tadi lines ini MX, sorry EXA masih tadi ya EXB plot ini linesnya ini. Oke, yang berikutnya ini data faithful, ini sebenarnya data bawaan R seperti ini ya. Oke, kita lihat dulu faithful itu apa. Jadi data ini sering sekali digunakan dalam R. Jadi ya, jadi data faithful itu ini isinya. Ya, data faithful ada erupsi dan waiting. Coba helpful. Jadi oke, ada ini ya, faithful itu adalah ya waktu tunggu antara erupsi dan lama erupsi pada Faithful Glacier di Yellowstone National Park. Oke. Oke, ini dia. Jadi seperti ini yang saya bilang minggu lalu, jadi semacam ini ya, apa namanya, kita mungkin kayak kayak semacam ini ya, ya namanya juga geyser seperti semacam uap barangkali, uap ini atau uap atau air lah ya, ya air mungkin barangkali lebih tepatnya, air atau uap itu nggak jelas di sini. Yang mirip dengan kalau di apa namanya di kayak water blow gitu ya, seperti itu ya barangkali. Jadi ini menjadi objek penelitian dan banyak diteliti pada saat menggunakan
entah regresi atau metode yang lain. Oke, yang di sini, jadi waktu tunggu antara erupsi dan durasi atau lama erupsi dari old Pepo geyser. Jadi geyser ya semacam itulah. Saya tidak tahu teknis tepatnya seperti apa menjelaskan dengan bahasa ini. Oke, erupsi, kemudian ya kalau kita lihat kembali ini tadi datanya. Jadi waktu tunggu dan erupsi berarti kan gitu. Jadi erupsinya ini, waktu tunggunya ini. Oke. Nah, untuk datanya lihat kembali, jadi biasakan ingin lihat juga datanya seperti apa kalau ingin tahu. Jadi karena itu bagian penting juga ya untuk memahami kita. Jadi satuannya apa gitu. Jadi misalnya erupsi satuannya dalam menit, ya. Waiting time juga dalam menit. Jadi erupsinya satuannya menit, waktu satuannya dua-duanya ya. Bukan apa gitu ya, mungkin satuan berat atau apa bukan. Jadi waktu. Oke. Nah, itu untuk erupsi. Kemudian berikutnya di sini ini saya pada materi kan menyebutkan ini ya tentang kernel ini ya, menggambar kernel ini. Jadi ini kita bisa gambar dengan tidak terlalu sulit harusnya. Karena hanya memplot gambar seperti ini, jadi saya akan perlihatkan. Jadi X, saya buat barisan dari -1 sampai 1. Ya, itu dah, Dayu. Makasih ya. Itu dah saya antara air biasa atau air panas itu yang saya bingung kadang-kadang. Ya, air panas benar-benar. Ya, terima kasih ya. Ya, mirip water blow kalau di Nusa Dua dulu ya, sebelum sebelum apa namanya jadi ada ini apa nanti kan masuk. Jadi dulu kalau free kita bisa lihat kayak gitulah semburan-semburan seperti itu. Ya, air panas ya. Terima kasih ya. Ya, jadi bagaimana kita membuat ini nanti, bisa nanti kita lakukan estimasi densitas kernel dan ini ya, nanti kita lihat dulu bagaimana kita memplot kernel dan untuk kernel yang lain. Jadi buat dulu ini barisan dari -1 sampai 1 ya. Ini tergantung pada kernelnya ya. Bisa buat ini. Jadi titik ini akan banyak, jadi mungkin ribuan jadinya titik antara -1 sampai 1 ini ya. Saya akan buat di sini. Nah, ini. Oke, kalau kita lihat mungkin berapa banyak titik yang sudah dibuat? Sekitar 20.001 ya. 20.001 loh banyak titik ini yang dengan length ini, apalagi lengthnya lebih kecil lagi 0,0001 lebih banyak lagi ya. Tapi hati-hati jangan terlalu kecil ya, nanti nggak kuat ininya laptop biasanya gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, oke, sekarang kita kernel seragam. Jadi kita buat kernel seragam apa? Kernel seragam di sini definisinya adalah setengah ya. Setengah kali ini. Jadi setengah konstan aja. Jadi konstan selama berapapun nilai dari ini selama interval -1 sampai 1 ini. Nilainya setengah kan gitu. Jadi kita bisa ini run ini. Kemudian yang segitiga 1 minus absolute X. Sesuai dengan ini 1 minus absolute X. Saya gunakan X ya, kalian sebenarnya bisa menggunakan W, tidak masalah ya. Kemudian untuk ini juga sama. Ini yang segitiga. Untuk yang B wide 15/16 kali 1 minus X kuadrat dikuadratkan kan gitu. Kita lihat ini ya, 15/16 kali 1 minus B kuadrat dikuadratkan ya, atau saya gunakan X dalam notasi di program. Oke. Ini. Kemudian yang berikutnya Epanechnikov 3/4 kali 1 minus X kuadrat. Ya, atau di minus B kuadrat di sini sepanjang interval -1 sampai 1. Oke, seperti itu. Terbuat baris ini 2x2. Oke, ini mungkin sudah saya ya. Kernel ya, sekarang tinggal diplot saja X dan masing-masing kernel seragam, kernel segitiga, kernel B wide, kernel Epanechnikov, dan kita bisa beri warna yang berbeda-beda ya untuk membedakan masing-masing kernel. Saya plot dulu. Oke.
Oke, yang ini kira-kira kernelnya seperti ini, jadi biar lebih berwarna dikit. Udah merah, ini yang uniform, jadi minus 1 sampai 1, ini ya, yang segitiga, kemudian yang V-weight, kemudian ini yang Ivanechnikov. Oke, nah di sini bisa kita amati apa tidak kira-kira dari ini. Bagaimana kita tahu nilai-nilai ini misalnya. Jadi ya kernel dari integral dari A ini sama dengan 1 sesuai dengan definisi, masuk akal apa tidak? Kita lihat dari gambar. Ya, jadi karena ini fungsinya positif semua, jadi integral terhadap area fungsi yang positif, hasilnya juga harus positif, gitu ya. Jadi positif, jadi fungsi positif, hasil yang positif. Oke, jadi ini semua ada ini. Kemudian kita melihat juga integral W KWDW ini kan sebenarnya ibaratnya nilai tengah dari ini atau min-nya dari ini sama dengan 0. Bagaimana kita bisa melihat dari grafik ini? Ya, saya akan ubah dulu ini menjadi PDF. Oke, saya akan ubah jadi PDF. Sudah saya ubah. Oke, saya ubah dari sini. Iya, jadi min atau nilai tengah itu kalau kita lihat, nah karena kernel itu ini ya, jadi nilai tengahnya 0. Jadi ini akan membagi 2. Jadi pertengahan dari masing-masing ini kalau kita lihat ya, ilustrasinya secara visual kita bisa lihat seperti ini. Oke. Oke, ya kalau kita lihat ini ya, jadi ini ya. Dari lain. Itu barangkali nggak pas. Oke, maaf ini agak sulit menggambar ini. Bentar dulu. Oke, ya inilah pakai ini. Oke, ya katakanlah seperti itu barangkali. Saya coba. Ya, ini seperti ini. Ya, kemudian ini ya. Jadi kalau yang warna pink ini, kebetulan pink ya. Yang pink ini adalah titik tengahnya. Kayak begini ya. Nah, jadi min itu berada di sini. Karena ini kebetulan
simetris, min-nya ada di tengah-tengah, jadi 0. Jadi 0. Integral dari ini ya akan ada di situ. Jadi ini adalah nilai dari ini tadi ya, integral W kali KW dW ya, min atau nilai tengahnya. Jadi kalau kita lihat simetris maka ini dari 0, 0. Oke. Itu syaratnya ya, syarat ini. Oke. Itu untuk yang kernel, kalau kita lihat secara grafis tadi, jadi ini akan menskalakan data seperti ini karena mengikuti ini. Gitu. Oke, kemudian sekarang kita lihat contoh data. Jadi untuk ini saya akan menjadikan ini dulu, MF22. Oke, jadi kernel normal misalnya, kita gunakan normal, bandwidth sama dengan ini ya, C 0,1, 0,5, 0,2. Oke. Seperti di contoh nanti kita variasikan dengan yang lain. Oke, plotnya. Ya, ini oke, ini masih yang sebelumnya. Ya, 2 kali 3 ini. Oke. Jadi yang pertama ini 0,1, ini 0,2, ini yang 0,1, 0,52 ya saya salah. Oke. Bagaimana kalau kita variasikan kernelnya? Kita kan nggak tahu ini ya yang tadi ya, menjawab pertanyaan tadi juga. Di sini kita ganti saja misalnya dengan yang lain di sini ya, misalkan kita pilih sesuatu yang sangat kecil. Sekarang kita coba, kemudian saya ganti di sini menjadi 3 misalnya, 5 mungkin di sini 10 gitu ya. Apa ada pengaruhnya gitu ya? Kan itu pertanyaan, karena tadi kita mengklaim dari awal bahwa bandwidth-nya itu ya, bandwidth-nya itu berpengaruh kan gitu ya. Kita lihat saja sekarang. Nah, ini. Oke, kalau kita perhatikan di sini, ini bandwidth yang sangat kecil, yang terlalu kecil ya untuk kita lihat. Jadi grafiknya, grafik dari kernel ya, enggak, kernelnya sangat kasar ya, lebih dibandingkan dengan ini jauh ya, jauh ini. Ini kasar, tapi ini jauh lebih kasar. 0,1. Jadi kemudian ini kita perbesar. Kalau ini tadi 2, ini tadi saya buat 5 ya. Kemudian ini yang 10. Gitu. Jadi bandwidth yang berbeda akan menghasilkan begini. Jadi jauh ya, jauh ini, jauh dari yang kita harapkan. Kita masih bisa bermain-main lagi dengan ini. Saya akan kembalikan dulu, saya kopas saja dengan biar tidak menghilangkan. Oke, saya akan kita buat lagi. Apa yang terjadi kalau kita menggunakan yang negatif sekarang ya? Bisa atau error atau apa? Atau gimana gitu ya? Minus misalnya kita gunakan, bisa apa enggak? Kemudian ini 0,01 bisa jadi error ya. Kita lihat saja. Apakah masuk akal gitu ya? Saya buat ini 0,1. Tadi kita sudah melihat efek dari ini. Oke. Oke, yang blue ini saya ya biarkan saja blue. Oke, nah di sini apa yang terjadi? Di sini tidak melakukan apa-apa ya, gitu ya, tidak ada apa-apa di sini yang negatif tadi ya. Saya akan ulang lagi yang tadi negatif. Apakah dia bisa mengerti kalau ini dekat dengan 0 misalnya, kalau kita buat begini? Nah, oke. Oke, tidak ada pengaruh. Kenapa? Karena tadi apa? Untuk smoothing tadi, karena syarat ini ya, tadi lambda harus
harus yang positif gitu ya. Jadi lambda harus positif di sini, positif ya. Tidak boleh nol juga ya, tidak boleh negatif gitu. Itu yang kita bisa lihat tadi. Kalau di sini pengaruhnya. Kalau negatif ini menjadi sama ini ya. Kalau nol tidak mungkin ya, tidak boleh nol ya. Negatif juga tidak boleh. Ya. Jadi menyebabkan jadi tidak valid barangkali begitu ya di sini nanti, karena kalau kita lihat ya, kenapa nol tidak boleh ya di sini. Ini kan areanya minus 1 sampai 1. Nah, kalau nanti kita buat fungsi masukkan di KW ini, masukkan ini, berarti otomatis dia tidak akan menyebabkan, tidak akan membuat ini menjadi sifat-sifat kernel ini akan dipenuhi, gitu, sehingga tidak akan bisa di plot sesuai dengan ini, gitu, ya. Oke, jadi di sini harus kita pilih yang ini. Nah, sekarang saya akan membuat lebih teratur. Jadi di sini saya ubah saja menjadi multi. Oke, kita bereksperimen dengan kernel. Jadi saya akan mulai dari yang paling kecil di sini. Jadi kita buat seperti ini lagi, tapi dari yang paling kecil ya. Jadi misalkan di sini saya buat 0,0001. Di sini saya perbesar lagi 0,01. Di sini saya perbesar lagi 0,01. Kemudian berikutnya di bawahnya nanti harapan saya 0,1. Kemudian di sini ada 0,5 sudah dari sebenarnya, tapi saya akan lihat 1. Dan kita mungkin tidak perlu 2 kali 3, tapi bisa jadi 3 kali 3 di sini. 3 kali 3 saja. Jadi kita lihat ini seperti apa pengaruhnya. Saya buat 1 sudah, berarti misalkan saya buat 5 asal ya ini ya, karena tidak ada ini tadi. Katakanlah 20. Oke. Bisa close ini dulu. Jadi saya buat 3 kali 3. Oke. Ya, perlu sedikit waktu. Oke. Oh. Saya ulang aja dulu. Oh, ini yang salah, sorry. Bisa nggak jalan. Oke. 0,01, 0,001. Jadi kenaikan 10 ini ya, 10 kali. Oke, ya. Oke. Oke, jadi di sini yang dekat dengan nol seperti ini tidak bisa dibentuk ya. Kenapa kira-kira ya? Mungkin argumennya tadi adalah ini. Kalau kita lihat ke kernel itu, kalau mendekati nol di sini, ya, hampir mendekati sesuatu yang sangat besar sehingga tidak mungkin atau tidak terdefinisikan gitu. Bisa jadi karena ada masalah. Kalau kita sudah belajar floating point, jadi masalahnya di sana bisa jadi ya. Oke, tapi kita belum tahu pastinya seperti itu. Tapi dari sini kita tidak melihat garis apa namanya kurva yang diplot di sini ya, intensitas kernel yang diplot di sini untuk yang ini tadi ya. Saya akan save lagi variasi kernel. Oke, saya akan buka lagi di di sini. Ya, di sini. Jadi ini tadi ya, ini yang tadi
0,0001 ya. Ya, 3 kali 2, 1 ya. Yang ini 0,001, 0,01, kemudian ini 0,1, 0,1, 0,51, oke, 0,1, 0,5, 1, 5, 10, 20. 5, oke, jadi ya, jadi di sini ya kita lihat di sini ya. Yap. Di sini untuk lambda, jadi ini masing-masing lambda. Ini lambda. Ini juga semuanya lambda ya. Yang merah ini lambda, lambdanya ini ya, lambda. Jadi lambda 0,01, ini lambda 0,001. Jadi di sini tidak terbentuk garis, yang ini sudah terbentuk tapi kasar. Ini lumayan lebih bagus, tapi ini lebih kasar dibandingkan ini ya. Ini setengah. Ini yang 1, ini yang 5. Jadi kalau lebih besar ini malah tidak ini sama sekali ya. Kalau kita lihat ya, jadi 20, 10 gitu. Jadi tidak asal memang ya. Jadi bagaimana kita memilih yang optimal, kan gitu tadi ya pertanyaannya. Sehingga tadi salah satu kriteриanya adalah menggunakan CV atau cross validation gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ini. Ini untuk yang faithful, ini sekarang kita menggunakan data asli. Kalau yang tadi kita menggunakan data faithful juga, tetapi kernelnya normal. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan box atau kernel uniform ya. Jadi dalam R itu perintahnya box ini ya. Jadi kita bisa lakukan hal yang sama. Ya, mungkin saya akan kopas lagi. Cuma ganti kernel saja ya. Yes. Oke. Seragam. Ini box. Seragam. Seragam box. Oke. Baik, ini saya akan run sekarang. Nah, oke. Ya, jadi kalau kernel seragam atau box ini pada kedua kasus pertama juga sama, tidak bisa ini ya, karena terlalu kecil. Ini juga untuk yang seragam sangat kasar ya bandingkan dengan yang ini. Tapi ini seperti yang tadi juga lebih halus, tapi masih kelihatan ini kasar dibandingkan dengan yang sebelumnya tadi. Oke, saya akan save PDF ini. Save kernel yang kedua. Dan ini juga lebih halus, dan ini yang ini ya lebih halus dibandingkan ini juga. Cuma, nah ini sudah mulai tidak benar yang di sini ya, tidak mewakili sama sekali. Tidak kalau kita bandingkan dengan ini. Kita lihat di sini. Iya, kalau kita lihat seperti garis lurus yang ini, ya ini masih berbentuk dikit ya, tapi sebenarnya masih ini ya. Nah, di sini ini betul flat, datar gitu ya, lurus. Tapi di sini kalau kita lihat masih agak sedikit ini sebenarnya ya. Barangkali kalau kita detail lihat begini, saya akan buat besar tapi yang di bawah. Nah, di sini
Jadi sebenarnya tidak murni lurus ya, masih ada ini dikit ya. Nah ini masih ada pergeseran dikit. Nah, tetapi kalau yang ini, kalau kita lihat di sini yang di bawah, nah lurus tuh ya, seperti garis regresi linear, betul ya. Jadi di sini tentu saja kita dengan jeli tidak perlu terlalu jeli untuk melihat bahwa ini jelas tidak diwakili ya dengan bandwidth yang besar gitu ya, yang di sini ya. Yang di sini jelas tidak terwakili ini ya. Ini juga sama untuk bandwidth yang besar ini. Di sini ya daerah ini yang tidak terwakili gitu ya. Ini. Nah di sini oke ya. Ini juga oke. Saya pikir ini dan ini masih ini daerah nilai yang di tengah-tengah ini kan sudah di luar ya gitu. Jadi ini juga kalau logikanya kan di sini harusnya dihubungkan ke sini gitu ya. Seperti ini yang untuk yang uniform, untuk yang ini yang menggunakan kernel normal juga sama pada dasarnya untuk masalah ini. Ininya tidak terwakili, untuk yang bandwidth besar ini juga sama. Jadi sama ya. Ya ini semangat teman ini juga ya, masih terwakili gitu ya. Jadi poinnya memang benar ya, meskipun ada perbedaan kurva karena memang tidak mungkin sama persis, tetapi pemilihan bandwidth yang berbeda-beda itu berpengaruh terhadap ini kurvanya gitu ya. Jadi meskipun keduanya berbeda, kernel dari baik normal maupun uniform ini ya. Jadi kita bisa melihat dengan jelas ya. Di sini tidak ini untuk lambda yang sangat kecil yang menuju 0. Nanti kita mungkin bisa coba dengan data lain barangkali ya. Lambda menuju 0 gitu ya. Apakah sama begini gitu ya. Jadi eksperimen ternyata bandwidth-nya yang berpengaruh gitu. Kalau kita lihat kernelnya, coba kita perhatikan. Jadi kernelnya ini sebenarnya berbeda, tetapi yang signifikan pengaruhnya adalah di lambda. Kita lihat meskipun grafiknya ya ini memang berbeda, tidak sama persis ya, tetapi bahwa tingkat kehalusan dari kurva itu tergantung dari lambda. Kalau ini kita lihat masih ini ya, bandingkan ini masih mirip-mirip lah ya gitu. Dan ini juga kasusnya juga hampir sama, tidak bisa ini. Jadi bandwidth yang terlalu besar gitu. Ya. Oke. Iya, itu untuk ini yang demonstrasi ini. Kemudian, ya sekarang bagaimana kalau kita melakukan regresi dengan smoothing-nya tadi ya. Jadi di sini ada library yang digunakan adalah library SM ini. Oke, nah error karena tidak ada. Oke, saya akan install dulu. Oke. Oke, mudah-mudahan tidak masalah. Kita akan coba kemudian ini ya, wait. Saya gunakan kalau wait ini menggunakan data ini, lakukan regresi ini, regresinya ya. Baik, kita mungkin perlu tahu apa sih SM regression itu ya. Kita pakai dulu library DXM. Oke, jadi di sini ada biasanya mungkin kalian akan melihat ini juga, atau mungkin sudah sering lihat ini. Tapi sementara menurut saya aman saja karena kita menggunakan R yang dalam masih versi R yang kita gunakan masih ya 41 sekian, ini masih satu, ini versi utama yang 41. Jadi sebenarnya masih aman ya. Tapi kalau masih ada aman, gunakan saja R yang di ini. Jadi install R yang seperlunya saja sehingga suatu waktu bisa di-uninstall. Jadi tidak masalah ya. Oke, saya akan menggunakan ini help SM ini ya, SM regression, SM dot atau titik regression. Ya, jadi ada regresi non parametrik dengan satu atau dua covariat. Jadi X-nya satu atau X-nya bisa jadi dua. Jadi fungsi ini membuat melakukan estimasi regresi non parametrik menggunakan data dari respon tunggal atau Y-nya satu dan satu atau dua covariat. X-nya bisa satu atau bisa dua. Oke, ya.
Jadi dalam 2 dimensi dikatakan suatu perspektif, image, perspektif itu gambar yang seperti kemarin ya, waktu di Starcom itu bisa diputar-putar, itu yang 3 dimensi gitu ya. Ada image, nanti ada yang kayak warna, apa namanya, multivariat konturnya ya, slice atau airgel plot bisa dihasilkan gitu. Oke, jadi perintahnya sama seperti ini, cuma bedanya SM regression ya. SM regression X, Y. Nah, di sini covariatnya dulu X, Y, two column, a vector or two column matrix of covariate values. Jadi yang jelas matriks dalam bentuk kolom ya, kolom matriks gitu, atau data gampangnya data frame ya, 2 kolom gitu. Responnya Y, jadi ini hati-hati di sini jangan ditukar nanti. Ada X-nya dulu, baru Y. Kemudian H, vektor dengan panjang 1 atau 2 untuk smoothingnya ya, smoothing, parameter smoothing. Normal kernel, jadi Gaussian kernel yang digunakan adalah kernel normal ya, normal, dan H adalah simpangan baku atau standar deviasi. Oke. Kemudian desain matriks kalau ada ya. Jadi dari regresi ini, tapi ini dulu kita ini model juga kita tidak perlu ini NaN dan lain-lain. Yang kita perlukan cuma itu saja nanti ya, sesuai dengan apa yang saya contohkan. Jadi di sini nanti kita menggunakan ini saja. Oke, di sini ya kita coba ini with faithful SM regression eruption weighting. Jadi erupsi ini covariatnya, weightingnya, respon ya. Jadi masuk akal karena erupsi tidak dipengaruhi oleh waktu tunggu kan gitu ya. Nah, jadi kita menunggu karena ada erupsi kan gitu ya, erupsinya terjadi dulu baru kita ini masuk akal. Jadi kita ini select eruptions, select ini. Oke, kita lihat dulu lagi. Saya kembali lagi ke tadi ke ini tadi. Select itu apa? Select ada mungkin dalam biasanya ini dalam ini ya. Oke. Oke, select. Oke, kita gunakan saja mau nggak jalan karena takutnya ada perubahan di library. Kita coba dulu select. Oke, pipetco select eruption, mudah tidak masalah. Oke, sekarang saya ganti menjadi macro 22. Kita gunakan bandwidth 0,1, ada 3 di sini. Kita coba with faithful plot weighting eruptions, kemudian lain nah ini KS smooth itu kernel smoothing ya. Sebentar ya. Run. Oke. Ya, ini dia. Jadi waiting time erupsi X-nya Y, X. Nah, ini yang regresi dari ini menggunakan kernel normal secara default, yang sama normal ya. Bandwidth-nya tadi adalah ini, color sama dengan red. Kemudian yang berikutnya kita akan menggunakan data formation. Ya, data formation yang tadi ini vector. Sudah. Untuk yang formation kita coba saja. Ini sudah ada start. Ya, yang formation juga sama. Substrat kecepatan select method. Nah, di sini method sama dengan CV. Nah, kenapa di sini dikatakan method sama dengan CV? Karena kita ingin menggunakan cross validation tadi ya. Jadi di sini tidak perlu ditentukan apa namanya yang tadi. Ya, ya kita coba aja dulu. Ya, ini dia hasil dari menggunakan cross validation. Oke, jadi mirip dengan ini sebenarnya dengan mendekati, ya mirip dengan yang
Cuma beda di sini ya, di sini sama beberapa titik ya. Nah, kita juga ingat kalau kita menggunakan yang versi pelinearan menggunakan regresi linear berganda, kemudian kita dekati dengan non parametrik dengan kurvanya, jadi kan masih di bawah yang untuk konsentrasi tinggi, responnya tidak bisa terjangkau gitu ya. Jadi kalau kalian masih ingat yang ini dalam kasus contoh pemrosesan pada regresi nonlinear seperti itu ya. Jadi ini di bawahnya gitu ya. Oke, mungkin saya hilangkan itu dulu. Yang ini maksud saya, jadi kalau saya save. Oke, pemrosesan non parametrik. Ya, di sini kan ada ini. Kalau kalian masih ingat di sini, ini yang pelinearan dulu ya. Kita coba regresi linear kemudian fitting. Yang dengan pelinearan. Oke. Tetapi dengan regresi linear non linear langsung dengan menggunakan dari awal, kita juga ingat bahwa ini sama di fit dengan baik bahkan sampai di sini ya. Nah, ini yang non linear regression NLR gitu ya. Nah, kalau non parametrik yang ini kurvanya ya, yang tadi. Jadi sebenarnya tidak jauh dari ini ya. Jadi bagus ini ya, dibandingkan dengan yang ini misalnya. Jadi pada konsentrasi tinggi masih bisa terwakili yang di sini. Gitu. Oke. Yang kelebihannya lagi kita tidak tahu sebenarnya bentuk hubungan ini kan. Kalau tapi dalam regresi nonlinear kita kan sudah menentukan hubungan ini disebut dengan hubungan diatur oleh persamaan yang disebut dengan persamaan ini Michaelis-Menten ini ya. Michaelis-Menten. Nah, non parametrik tidak tahu ada dalam ini kita tidak mengasumsikan hubungannya seperti ini gitu ya. Itu yang kita bisa lakukan untuk yang data seperti ini. Oke, kemudian ini yang apa ini yang kemudian untuk yang spline itu menggunakan ini terpotong ya lines. Jadi kita buat dari satu kolom satu baris 3 kolom. Ini yang spline, kemudian data EXA, data yang sama kita gunakan pada ini tadi, dan ini XB. Nah, di sini ada smooth spline, LTI sama dengan 2. Ini kita bisa ganti warnanya dan ya biar ada variasi. Saran lagi, ya seperti ini ya barangkali ya. Itu membedakan jadi yang ya data ini, jadi yang aslinya kurvanya warna hitam ya, yang ini yang spline warna hijau di sini ya. Kemudian yang ini yang aslinya berwarna hitam yang ini, tapi didekati oleh spline jadi begini ya. Nah, itu juga satu masalah lain juga sebenarnya gitu. Oke. Nah, itu dari untuk regresi ini kemudian ya.
Oke, ya mungkin saya perlu ini lagi. Oke, sebelum saya ini ada pertanyaan nggak dengan demonstrasi tadi? Ada yang kurang ini? Ada yang kurang dipahami atau ada yang tidak jelas? Silakan. Kalau tidak, saya akan lanjutkan. Oke, baik. Terima kasih, Dayu. Oke. Ya, ya tadi ada layarnya abu-abu karena mungkin ini ya tertutup tadi ini. Oke, baik. Jadi saya lanjutkan lagi dikit. Sebenarnya memang tidak banyak, hanya pengenalan saja. Jadi ini sudah kita lakukan tadi. Ya, kalau tadi kita melakukan plot ini sebenarnya, jadi data apa namanya? Data ada yang data geyser tadi ya, erupsi dan ini tadi. Ada juga data tentang fungsi apa namanya? Sinus tadi ya yang sudah saya bicarakan. Kemudian ada ini plot yang lain ya, yang grafik dari M dan X dalam paket Fairway, jadi EXA datanya tadi namanya. Sorry, EXA apa? EXB tadi ya. Nah, kalau tadi kita menggunakan regresi, misalkan dengan ini tadi ya, regression, ada smoothing, select ini tadi, select XY, jadi X dan Y. Kemudian kita juga menggunakan EXB tadi, ya kita bisa menggunakan ini SM regression XY, select H select XY. Nah, jadi tadi juga sudah ini ya, untuk yang smoothing juga sudah. Kemudian ini yang sudah saya bahas tadi. Ya, pemilihan suatu fungsi yang kita namakan row tadi juga sudah. Nah, di sini ada sedikit tambahan ya, mungkin. Jadi saya tidak akan terlalu dalam di sini karena ini sudah apa namanya? Saya tidak akan terlalu dalam di sini. Jadi hanya mengenalkan bahwa kita bisa bicarakan sebenarnya. Jadi regresi spline yang menjadi beberapa topik dalam TA
itu sebenarnya sedikit berbeda dengan smoothing spline tadi ya. Karena pada regresi spline banyak titik knot ya. Titik knot itu kalau knot itu terjemahnya simpul lah barangkali gitu ya. Jadi titik knot semacam simpul yang digunakan berdasarkan pada teori yang mungkin sedikit lebih banyak kita bicara tentang polinomial dan lain-lain ya. Tetapi apa namanya, ini juga menjadi suatu hal yang menarik karena nanti begitu kita bicarakan smoothing lebih dalam, spline ya lebih dalam, jadi ada karena kita menentukan suatu titik berarti kan bisa jadi kita mengatakan itu titik yang namanya kita cari kan berarti ada suatu, bisa jadi itu menjadi parameter kan gitu ya, semacam parametrik bentuknya jadinya gitu ya. Begitu kita memilih apa yang disebut knot tadi, jadi ini yang dimaksud knot tadi, simpul tadi ya, semacam simpul tadi. Nah jadi yang menjadi poin di sini adalah pada spline itu sebenarnya membuat suatu fungsi yang disebut dengan fungsi terpotong-potong ya, piecewise linear gitu, misalnya. Jadi kalau minggu lalu saya atau sebelumnya saya mengilustrasikan seperti ini. Jadi katakanlah seperti ini ya. Itu ada titik. Jadi katakanlah ada titik seperti ini. Ada titik seperti ini katakanlah. Jadi mungkin ini ya, sepotong-potong seperti ini. Jadi piecewise ya, sepotong-potong. Nah, untuk mengilustrasikan ini misalnya kita bisa membuat suatu fungsi namakan RHS itu right hand side, jadi sebelah kanan. Jadi suatu fungsi dengan argumen XC. Jika X lebih besar C, maka hitung X dikurangi C, jika tidak 0 gitu ya. Jadi kurva dari ini misalnya coba saya eksekusi ini nanti ya. Jadi kurva dari R HS X, 0,5 dari sepanjang 01 akan kelihatan seperti apa. Jadi akan terpotong apa namanya pada bagian tertentu akan terpotong, selain dari itu akan menjadi 0 gitu. Jadi 14,5 jadi seperti ini contohnya ya, piecewise, jadi sisanya 0. Jadi ini dan di daerah lain pasti 0 ya, seperti itu. Kemudian knot atau kalau ditulis knots di sini ya, bagi banyak yang salah baca, jadi K-nya jangan dibaca sama seperti knowledge ya, K-nya tidak dibaca knowledge gitu, ada yang baca gitu. Jadi knots ini misalnya suatu titik yang kita tentukan dari dengan membuat barisan bilang dari 0 sampai 9, kemudian kita bagi 10 masing-masing, tinggal membuat barisan ini 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 dan sampai 0,9. Nah, kita menghitung di sini yang disebut sebagai desain matriks dari spline yang kita definisikan sebagai ini DM, desain matriks ya. Outer itu adalah suatu fungsi yang langsung menghitung melibatkan argumen matrik, jadi EXAX dan tadi yang ini, dan fungsi left hand side ini yang telah dibuat tadi ya. Kemudian kita plot. Nah, untuk memplot matriks gunakan perintah matplot ya, elemen matrik EXAX, DM ini, dan type sama dengan L, call sama dengan apa namanya ya 1, X lab sama dengan ini. X lab sama dengan ini 0 ya, kosong. Baik, saya akan mendemokan, jadi saya tidak akan bahas lebih lanjut ini, tapi idenya seperti itu kurang lebih, jadi menggunakan secara terpotong-potong, piecewise seperti itu ya. Jadi saya akan menggunakan kode di sini. Oke, nanti kita lihat sekilas teorinya seperti apa. Nah, misalnya ini, mana tadi ya? Ya, ini yang tadi yang curve tadi.
Ya, seperti ini bentuk dari curve tadi. Oke, seperti ini, jadi terpotong lainnya 0. Lalu dari Parallel Design Matrix-nya seperti ini. Oke. Jadi akan terbentuk seperti ini namanya. Kemudian regresi pada data EXA, jadi tinggal EXA Y dan DM ini dengan fungsi DM tadi, design matrix. Ya, jadi akan dihasilkan seperti ini. Oke, di sini apa? Di sini L-mode ini linear model, jadi EXA Y-nya respon, DM-nya itu ini. DM itu adalah design matrix. Jadi seperti regresi biasa ini, regresi linear biasa di sini. Kemudian kita plot YX, EXA untuk data EXA, kemudian color sama dengan blue. Kemudian lines EXA predict L-mode ini adalah garis prediksi. Yang ini. Nah, tentu saja dengan menggunakan apa ini memplot ini secara manual kan sudah ada data XA-nya ini. Oke, ini ada beberapa demonstrasi. Oke, ya seperti itu. Baik, mungkin saya akan skip ini ya karena teknis ini harus saya menjelaskan ini. Jadi karena tidak terlalu ini saya fokuskan ke sini. Jadi sebenarnya gini, spline itu ada teorinya. Ini bisa lihat di ini ya. Ada di R dokumentasi ini spline primer. Nah, jadi sebenarnya secara teori gini, jadi kita harus mengenal dulu apa yang disebut sebagai kurva namanya Bezier curve, jadi kurva Bezier kuadratik, yang dinyatakan oleh Bx ini ya, adalah sebenarnya fungsi kuadratik seperti ini, jadi beta 0 plus 1 minus x kuadrat plus 2 kali beta 1 kali 1 minus x dikurung ya kali x plus beta 2 x kuadrat gitu ya. Nah, ini yang disebut suku-suku B0, B1, dan B2 itu kita sebut sebagai basis. Basis. Jadi dengan kata lain, ini jadi sama duanya ya. Jadi adalah basisnya. Yang ternyata adalah merupakan apa yang disebut sebagai polinom Bernstein. Ya, seperti itu. Dan beta I ya, merupakan parameter yang bisa dipilih menggunakan metode kuadratik kecil ya, dan seperti inilah gambar kuadratik, namanya kuadratik akan kurang lebih seperti ini ya. Misalnya kita bisa set beta 0, beta 1, beta 2 seperti ini yang merupakan polinom derajat 1 ya, karena di sini tidak ada ini ya, tidak ada kuadratnya, jadi turunan dari tadi derivatif dari kurva yang tadi, kurva ini diturunkan terhadap x itu akan jadi ini. Dan ini juga merupakan Bezier curve yang akan bisa juga dianggap sebagai B-spline gitu ya. B-spline derajat kedua dengan atau tanpa titik not interior ya, atau bisa juga dengan B-spline tingkat ketiga tanpa titik interior, titik apa ya, terjemahan jalan titik dalam mungkin ya. Nah, B-spline yang memiliki dikarakterisasi oleh ini, misalnya order ya, order ketiga, maka M sama dengan 3, polinom M sama dengan 2 dan memiliki derivatif polinom yang derajat 1
tingginya gitu. Jadi kalau diturunkan terus. Ya, jadi teorinya lumayan ini ya, tapi nggak harusnya tidak terlalu ini, cuma banyak aljabar untuk menguraikan, menjumlahkan seperti ini. Ya, oke. Nah, ini tentang Bezier curve. Saya tidak akan terlalu jauh lagi ke dalam sini karena ini perlu mungkin ada yang tertarik dengan TA karena banyak sih yang tentang ini ya, tentang B-spline gitu. Dan ini biasanya lebih banyak juga digunakan dalam konsep spline dalam komputer grafis gitu ya. Belajar dari gambar, membuat kurva gitu. Oke, mungkin saya akan coba dengan data yang selain yang kita bahas tadi. Kita lihat data MTCAS ya, yang dulu kita coba. Oke, saya tinggal sebentar ya. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, tiap hari kita membahas data MTCAS ya. MTCAS. Oke. Dulu. CAS. Ya, ini ya. MTCAS. Kita akan lihat bagaimana kita melihat menggunakan ini apa namanya karena untuk melihat misalnya miles per gallon MPG ya ada untuk beberapa jenis kendaraan di sini ya. Kemudian ada ya kita gunakan salah satu misalnya DISP ini ya. Oke, jadi apa yang saya lakukan? Jadi kita akan melihat kembali apa yang sudah saya lakukan tapi dengan data yang berbeda sehingga kita memperoleh ya hasil yang ini. Kita akan melihat lagi ya kita bisa menggunakan ini. Saya kopas saja biar lebih cepat.
Ya, atau di sini, ya ini aja deh, biar lebih cepat langsung memilih ini yang with. Nah, di sini tinggal ganti datanya adalah mp cars yang menjadi prediktor relating DISP. MPG adalah respon. Oke, MPG adalah respon. Oke, di sini berarti silinder dan ini MPG. Select L. Oke, nah ini dia ya, MPG dan silinder dan MPG ya. Kenapa bisa begini? Karena mungkin datanya juga tidak seperti yang kita bayangkan tadi ya. Jadi kalau ini non parametrik kita tidak tahu hubungannya. Jadi mungkin coba sebelum saya menggunakan non parametrik mungkin plot x, saya apa namanya ya, plot MPG cell, MPG ya, sana ini. Sudah sel. Namanya tadi sel. Oh iya ya, oke oke. Iya, hanya dengan ini. Oke, saya attach saja, attach. Articles. Oke, kalau kita lakukan scatter plot seperti ini memang ya. Idealnya kalau non parametrik bagaimana? Barangkali begini ya. Barangkali kalau kita lihat jadi kalau kita lihat seperti ini, oke, saya buka di PDF. Ya, kalau ini silinder sebagai prediktor X, ini respon sebagai Y. Oke, jadi kalau seperti ini kan kita sebenarnya kalau dalam parametrik kan mengharapkan kira-kira begini barangkali ya. Nah, itu ya. Apakah begitu atau mana? Apakah misalnya mana ya? Karena kita tidak menganggap ini regresi yang kuadratik atau apa ya. Tetapi tadi kita melakukan pendekatan menggunakan non parametrik seperti ini tadi ya. Script yang tadi. Jadi menggunakan non parametrik. Jadi SM regression ya. Silinder, MPG-nya respon, kemudian memilih H. Ya, A, select silinder MPG, kalau red tidak. Jadi kalau kita lihat kembali, ya sepertinya berusaha seperti tadi, tapi ini ya, ini hasilnya seperti ini. Oke, nah, jadi agak aneh juga sebenarnya kalau saya pikir ini ya. Terutama di sini kan sebenarnya tidak ada titik di sini ya. Kalau kita lihat di sini, MPG ya, kalau kita lihat di sini kan di
Ya, di sini kan tidak ada titik sebenarnya di sini. Jadi kenapa ini membuat garis gitu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat lagi manual atau panduan R untuk ini tadi, seperti apa sebenarnya yang dikatakan di sini? Nah, di sini ada H. H adalah vektor length 1 atau 2 dengan smoothing parameter ya. Oke, di sini menggunakan kernel normal ya. Jadi coba kita tidak menggunakan H select ini, tetapi misalnya saya menggunakan ini, bagaimana hasilnya? Apakah masuk akal apa tidak juga? Saya copy ini, tetapi H select-nya hanya sama dengan ini. Saya buat saja misalnya 0,5 dan 1. Mau ya 1 misalnya. Seperti apa kira-kira? Length doesn't match size of X. Oke, error. Oke, mungkin tidak satu saja harusnya. Coba bisa nggak gini? Doesn't have components. Oke, iya. Kalau bandwidth-nya ini satu seperti ini ya. Jadi lebih ini juga. Oke, error index X. Oh, XY. Oke, ada sedikit ini. Kalau kita naikkan, ya errornya sama. Harusnya jadi mati satu. Oke, seperti ini. Jadi mungkin lebih masuk akal juga yang kayak gini. Oke, tapi ini masih hal yang belum masih jadi isu mana yang lebih ini ya. Karena di sini sudah memilih dalam SM regresinya tadi ada select, memilih yang optimal harusnya gitu ya. Oke, smoothing parameternya sudah dipilih sendiri. Ya, mungkin perlu diselidiki lebih lanjut. Baik, saya rasa itu saja hari ini. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Mungkin kita sedikit lebih awal, jadi tidak masalah karena tidak banyak untuk yang parameter, hanya pengenalan saja. Apakah ada pertanyaan dari yang lain? Tidak ada? Dari ya, ada 5. Siapa yang 2 kali? Oke. Ya, semua hadir ya. Dari saya pikir 5 pesertanya, termasuk saya ternyata. Hirsi, ada pertanyaan? Hirsi? Oke. Dayu, ada pertanyaan, Dayu? Hirsi belum. Oke, Dayu ada pertanyaan? Tidak? Oke, ada Iyos juga. Iyos, gimana, ada pertanyaan? Iyos? Dari saya belum ada, Pak. Ya, oke. Agus, Muhammad Dwi Agus, ada? Oh, oke, cek. Baik. Ya, baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Ya, terima kasih, sampai bertemu lagi. Oke, saya stop sharing dulu. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama, Dayu. Sampai ketemu lagi ya. Saya end dulu ya.